Oke. Tolong direspon, apakah share screen-nya sudah muncul anak-anak? Sudah, Pak. Oke, terima Sudah. kasih. Ya. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya berdoa untuk kita semua supaya diberi kesehatan selalu ya. Terus satu lagi, Amin. diberi kemudahan ilmu dalam belajar walaupun dalam kondisi sulit. Nah, dengan aplikasi Zoom ini kita bisa belajar ya melalui jarak jauh ya. Kita berusaha agar ilmu tetap banyak kita serap walaupun keadaan seperti ini. Oke, yang belum absen silakan itu absen nanti ya setelah pelajaran dimulai. Kita hanya punya waktu 25 menit, sekitar 20 sampai 25 menit sebelum Zoom-nya auto close ya. Nah, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dulu deh, dipimpin sama siapa yang bersedia, silakan berdoa dulu. Feni, pimpin Feni. Untuk memulai pelajaran daring hari ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, kita masuk pelajaran hari ini. Sebelumnya saya review dulu di pertemuan sebelumnya ya. Review itu membahas ulang sedikit tentang pertemuan minggu lalu. Jadi ada konsep routing yang harus kamu pahami ya. Nah, ini dasarnya. Konsep routingnya yaitu kalau ada proses routing itu pasti membutuhkan satu alamat sumber ya, atau kita sebut dengan source address ya, alamat sumber, dan alamat IP tujuan atau disebut dengan destination address ya. Seperti halnya kita mau ngirim suatu paket ya, kamu lihat gambar ini yang berwarna merah. Ini gambar yang berwarna merah. Ini aja deh. Ini. Kamu lihat ini gambar yang berwarna merah ya, tulisan yang berwarna merah. Source address-nya atau sumbernya adalah pengirim barang ya, menggunakan jasa ekspedisi JNE di Jakarta sana. Nah, ini adalah alamat sumber pastinya. Kemudian tujuannya siapa? Tujuannya pembelinya. Ya. Dianalogikan sebagai pembeli. Nah, ini tujuan alamatnya. Alamatnya siapa? IP address-nya PC ya. IP address-nya PC atau laptop. Bahkan HP ya gitu. Nah, anak-anak, counter JNE yang ada di Jakarta sama yang ada di Semarang itu kita anggap sebagai router ya. Kita anggap sebagai router. Mereka yang mengatur perjalanan paket data itu sendiri, entah lewat Jogja dulu atau langsung dari Jakarta ke Semarang ya. Nah, mereka yang mengatur. Nah, kita analogikan seperti itu, pekerjaan dari router. Ya. Nah, sedangkan router ini punya dua interface anak-anak. Kamu lihat ini, punya dua interface yang warna hijau ya. Yang pertama ini ya, yang saya centang ini, router A interface port 1 yang menghadap ke jaringan LAN ya. Ini jaringan LAN. Nah, ini kita analogikan sebagai JNE counter-counter cabang itu ya. Misalkan di daerah Pancoran gitu. Apa kalau di daerah Ungaran ya daerah Leangan, apa daerah mana ya, Sebantengan, apa ning Gunung Pati ngono lah ya.
Nah, ibaratnya cabang. Habis itu kan mereka ngirim paketnya ke JNE Pusat di Semarang. Nah, itu di sini letaknya. Ya, centang ini. Centang yang kedua. Nah, baru JNE Pusat Semarang atau Jakarta ini langsung berkomunikasi dengan JNE Pusat di Semarang ya. Mereka pusat ketemu sama pusat. Jadi mereka punya jalur sendiri nih kalau kamu lihat. Ya. Interface-nya router A sama router B dia terhubung secara interface nih dengan kabel, bisa UTP, bisa fiber optik, bisa wireless. Ya. Ini medianya tuh sembarang. Ya. Yang penting bisa menghubungkan mereka antar router itu. Kemudian di router B, ini Ethernet port 7 ini, ya, ini ibaratnya atau analoginya sebagai kurirnya ya, dia yang mengantarkan paketnya menuju ke tujuan utamanya yaitu pembeli. Itu ya anak-anak. Jadi kamu harus memahami bahwa kalau ada routing, proses routing pasti ada sumbernya, nih sumber, dan ada tujuan. Nah, yang di antara mereka yang mengatur itu semua adalah router ya, router. Kita serahkan sama router. Nah, dengan adanya router, kita bisa mengirim paket berbeda alamat IP. Ini kan di Jakarta ini kan IP-nya 10.100.10. Nah, yang tujuannya ini IP-nya adalah 192.168. Kan mereka beda jaringan ya, tapi mereka bisa saling berkomunikasi, syaratnya adanya router. Saya lanjutkan. Kemarin ada routing langsung dan routing tidak langsung ya. Routing langsung itu tanpa adanya router di sini. Jadi PC sama laptop itu langsung berhubungan ya, tanpa adanya router. Kesimpulannya tidak membutuhkan router, tidak membutuhkan IP gateway, tidak membutuhkan next hop atau next hop IP atau router itu sendiri. Nah, yang akan kita bahas di bab ini itu routing tidak langsung anak-anak ya. Nah, ini contoh dari routing tidak langsung. Ini topik utama yang kita bahas. Minta tolong siapa itu yang belum di-mute mikrofonnya? Ngobrol sendiri. Bagus Adi, minta tolong di-mute ya, Mas. Karena jam 10 tekan jam tengah di-mute dulu, Mas. Bagus Adi. Oke, saya lanjutkan. Terima kasih. Ya. Routing tidak langsung ini ciri-cirinya adalah membutuhkan router, membutuhkan IP gateway, dan membutuhkan next hop IP. Ya. Nah, apa itu ini router IPGP sama next hop IP? Kemarin sudah ada tugasnya ya. Ini kita bahas soal dari tugas minggu lalu ya. Jelaskan. Ini Mas mampir ono tadi. Apa nih? Berapa teh? Bagus Adi. Di tengah tinggi sorkir apa? Sorkir nih. Namanya apa? Paling kurang tak kita. Bentar ya, Nak. Ini Mas Bagus Adi tak unmute aja. Yang digital nanti ya. Digital. Kalau saya jual jaga tunggu barang-barang itu. Ini kira kepira? Sing medini ndak kae solder. Solder iki sing medini ne. Solder 650. 250 sing kuwi. Iki solder 250. Anak-anak, ini tugas pertemuan sebelumnya ya di psikologi nomor 1
Jelaskan yang dimaksud dengan next hop dalam routing. Akan kita bahas nih. Coba diperhatikan gambar ini. Ya. Yang dimaksud dengan next hop dalam routing adalah ada router A dan router B yang saling berhubungan. Ya, mereka akan menghubungkan jaringan di router A dan jaringan LAN di router B. Ya. Ini sebentar anak-anak. Itu paling setengah jam 8. Menek sore-sore nanti apa ya yuk? Menek puawan apa ya? Nek sore pernah malam. Yang ketiga puluh. Matanya kegasian kan ya. Ini gitu. Ayo panas. RCE ya, dengan kan gigi yang di yang nambah ngekek dia kayak petik mati si cigai bisa kalau kebiasaan orang kan kebiasaan juga kadang-kadang kata kalau kebiasaan ya kira rampung kan iki tak anggap kebiasaan santai kok malah Oke. Tapi katanya nggak taman di ya. Selanjutnya anak-anak ya. Pembahasan tugas. Jelaskan yang dimaksud dengan next hop dalam routing. Ya. Kalau diketahui router A sama router B itu saling berhubungan, saling berkomunikasi, ya. Yang disebut dengan next hop bagi router A itu adalah router tetangganya. Jadi yang berwarna merah ini. Kalau saya sedang fokus ke sini ya, siapakah next hop dari router A? Jawabannya adalah interface Ethernet port 8 yang lingkaran merah ini ya. Nah, ini adalah next hop dari router A, alias tetangga dari router A, yaitu router B kan di sini. Dalam hal ini adalah router B, ya, interface Ethernet port 8. Tapi paling ya gue ini kalau jeluk kantor ngono paling ngono iya. Ini kadang Oke. Nah, itu adalah jawaban tugas nomor 1 ya. Kemudian kita jawab yang tugas nomor 2 nih. Penambahan IP gateway dalam routing jelas diperlukan ya. Jelaskan fungsi IP gateway dalam proses routing. Nih. Nah, IP gateway dalam proses routing. Ini kamu bisa lihat anak-anak. Ini saya memberikan topologi minimal routing nih ya. Ada PC ya, PC dengan IP-nya ini. Kemudian ada laptop yang terhubung ke router yang sama, ya. Nah, IP PC sama IP laptop itu berbeda, tapi mereka bisa saling berhubungan dengan bantuan router, ya. Syaratnya dia PC ini ya, yang saya centang ini, PC ini harus menambahkan IP ini ya, harus menambahkan IP gateway. Ya, jadi kalau kita setting IP address pada laptop itu ya, nah, gateway ini harus ditambahkan. Ya, jadi tidak hanya IP address dan subnet mask saja, tapi kita harus menambahkan default gateway. Ya. Default gateway itu siapa? Ya, default gateway itu yang ini. Nah, 192.168.1.1 itu untuk PC, ya. Sedangkan gateway-nya laptop itu ini ya, IP yang ini 10.100.10.1 ya, di mana dia berlabuh pada router ini ya. Dia berlabuh pada router ini IP-nya berapa? Nah, itulah gateway-nya dari laptop ini. Jelas ya sampai sini? Saya lanjutkan lagi, simpan dulu pertanyaannya untuk nanti.
Oke, anak-anak, kita sudah mereview pelajaran yang lalu, ya. Mereview pelajaran yang lalu. Sekarang kita masuk ke pelajaran hari ini, ya. Masih ada beberapa slide lagi. Ya. Kita masih pada materi teori dasar routing, ya. Kita akan lebih fokus ke jenis-jenis routing nanti, ya. Jenis-jenis routing dan bagaimana konfigurasinya. Ini sekedar pengenalan saja. Oke. Teori dasar routing 2 ya, jenis-jenis routing. Ini kalau kamu tahu gambar apa lintang medika? Topologi apa lintang? Lupa, Pak. Lupa? Baru aja lo lupa ya. Ini adalah topologi minimal routing. Apa? Minimal routing. Ya, minimal routing. Minimal routing itu komputer yang IP-nya beda. Nih, kamu lihat nih PC IP-nya ini ya. Kemudian laptop IP-nya ini. Beda laptop ya. Kalau mereka dihubungkan secara langsung seperti ini, ya, tidak akan bisa connect. Ya. Tidak bisa connect. Ya. Lalu bagaimana Pak caranya Pak? Ya, caranya connect ya harus dengan bantuan router ya, harus dengan bantuan router. Nah, sudah detail dijelaskan dalam pembahasan tugas pertemuan sebelumnya. Nah, baru saja saya jelaskan ya. Yang pertama jenis-jenis routing adalah minimal routing seperti itu ya. Yang kedua, ya. Yang kedua, apa itu? Routing statis ya. Routing statis pada perangkat Cisco. Ya, nih kamu lihat. Routing statis itu terdiri dari beberapa router. Yang paling sederhana itu terdiri dari 2 router. Jadi ini bisa disebut dengan jaringan A gitu ya, karena namanya router A ya. Yang sini kita sebut saja jaringan B ya. Karena yang menangani adalah router B ya. Begitu. Nah, PC atau host A punya IP 192.168.1.5. Dikasih gateway 1.1. Nah, karena apa? Router A ini yang interface sebelah sini IP-nya adalah 1.1. Jadi host harus dikasih gateway dari router A. Kemudian yang host B, ya, host B punya IP 192.168.20.3. Ya. Dia harus dikasih gateway 20.1. Siapa 20.1? Adalah IP router B ini ya. Nah, ini 20.1. Dia harus disematkan IP gateway pada host B ini ya. Jangan lupa, kalau nggak ada gateway-nya, mereka tidak bisa berkomunikasi dengan jaringan lain. Ya, harus ada gateway-nya. Kemudian router A sama router B dihubungkan ya. Router A sama router B dihubungkan. Nih, yang ini dikasih IP 10.10.10.1. Yang ini dikasih IP 10.10.10.2. Mereka disambungkan ya. Ya, secara fisik mereka sudah connect. Nah, Pak, secara fisik sudah connect semua. Apakah host pada A ini bisa melakukan ping ke host pada B? Jawabannya belum. Di sini harus disetting dulu yang namanya routing statis ya. Di router B juga harus disetting dulu routing statis. Nih pada Cisco nih kamu perhatikan formatnya seperti ini ya. IP root, terus network destination address, terus spasi netmask, spasi next hop.
spasi next hop. Nah, coba kita analisa bareng ya. Nah, ini. Konfigurasi pada router A ini ya, yang saya tanda panah ini router A. Ya. Berarti kita di router A ini ngetiknya ya, setelah kita enable ya, masuk ya, ngetiknya IP root 192.168.20.0 itu mana Pak? Ini ya. Jaringan LAN-nya sini ya. Jaringan LAN B ini pakainya .0. Kenapa .0? .0 itu adalah network address dari IP ini sama IP ini. Network address-nya anak-anak yang dipakai. Bukan IP-nya host B ya, tapi network address-nya. Kalau netmask-nya itu 255.255.255.0 atau kita kenal dengan nama /24 ya. Nah, itu network address-nya pasti adalah 0 ya, .0. Kemudian netmask ya, kita tuliskan netmask-nya di sini. Ini hijau sama hijau ya. Biru sama biru, hijau sama hijau, kuning sama kuning. Netmask-nya ya sudah, netmask-nya sudah jelas ya, 255.255.255.0 tertulis di situ. Next hop ya, next hop warna kuning nih. Next hop-nya jaringan A itu next hop-nya jaringan A, next hop-nya router A ini siapa ya? Ya ini dong ya. Nih jelas. Next hop. Nah, tetangganya persis ini kan interface ini. Berarti kita tulis 10.10.10.2. Nah, ini adalah next hop. Formatnya seperti itu. IP root network destination address netmask spasi next hop. Ya, spasi netmask spasi next hop. Yang router B sekarang. Bentar, saya hapus dulu. Menora. Biar tidak marah kayak bingung. Oke. Kita mulai. Bagaimana dengan konfigurasi di router B ya? Ya sudah, ketik aja IP root 192.168.1.0. Siapa .1.0 nih? Network address dari jaringan ini ya. Nah, network address ya. Ingat, network address-nya. Pak kok .0 Pak? Lah iya, /24 itu atau netmask ini pasti network address-nya adalah .0 nih ya, .0. Kemudian spasi netmask. Oh, netmasknya jaringan ini berapa? Ini sudah ada ya. Kamu ketik aja 255.255.255.0. Spasi next hop ya. Oh, router B ini. Router B ini next hop-nya siapa? Yo, ya jelas ini toh. Nah, ini next hop-nya. Router tetangganya persis yang bersebelahan, yaitu 10.10.10.1. Nih, kamu tulis di sini. Jelas ya anak-anak? Nah, ini routing statis ya. Nanti file presentasi ini saya berikan di Schoology ya. Ini belum saya upload, sengaja memang belum saya upload. Itu di perangkat Cisco ya. Ini di perangkat Cisco. Bagaimana? Nah, ini contoh tampilannya di Cisco paket tracer kita ya. Nih. Nah, ngetiknya seperti ini anak-anak. Yang saya lingkari merah ini ya. Setelah masuk ya kan, kamu tinggal ngetik aja IP root, kemudian networknya, kemudian netmasknya jaringan ini ya. Kemudian kamu ketik next hop-nya. Seperti itu. Ini contoh di router A nih ya, di router A berarti yang ini ya, yang ini. Kita fokus config routing di sini ya. Nah, config routing di sini tuh caranya ini ngetiknya. Jelas ya? Bisa dipahami anak-anak?
Bisa, Pak. Oke, sip, Raihan. Kemudian, nah sekarang nih hal baru ya, mikrotik ya. Sekolah kita kan Mikrotik Academy. Kita juga perlu belajar mikrotik. Kalau mikrotik itu formatnya, konsepnya sama, tapi format penulisannya beda dengan Cisco ya. Kalau di mikrotik itu IP, root, add ya, ada kata add-nya. Add itu ditambahkan. IP, root, add, DST address sama dengan titik-titik, slash netmask ya. Gateway sama dengan titik-titik. Kita coba. Ini ya, pada router A nih kamu lihat. IP, root, add. Ya. Destination address sama dengan titik-titik. Nah ini ya, kita isi. Kan kita sedang setting di sini ya. Tujuannya mana? Oh, tujuannya jaringan ini. Tujuannya jaringan ini. Oh, netmasknya ini berarti bisa diterjemahkan dengan kata lain atau dengan format atau notasi prefix dengan /24. Ini sama ya. Berarti kita tulisnya ini 192.168.220/24. Kalau di mikrotik pakainya /24. Kalau di Cisco pakainya enggak /24, tapi pakainya 255.255.255.0. Tapi kalau di mikrotik pakainya notasi prefix /24. Nah, gateway sama dengan, oh ini sama dengannya kakean ya. Gateway sama dengan, ya. Sama dengannya ini kelebihan 1, ini saya coret dulu. Gateway sama dengan 10.10.10.2. Nah, mana? Router A ini, gateway-nya ini ya. Nah, ini gateway di mikrotik itu sama dengan next hop ya. Next hop. Atau router tetangganya persis ya, yang connect-nya. Tentu aja di sini ya, nih interface ini. Ya kita tulis saja IP-nya 10.10.10.2. Itu kalau di router A ya. Kalau di router B sama dong ya. Kalau di router B kan kebalikannya. Aduh, salah, sorry. Kalau di router B kebalikannya berarti kita sekarang mau config di sini ya. Berarti destination address-nya siapa? Ya, destination address-nya ini ya. Kita tulis nih. Tulis. Terus gateway-nya mana? Gateway-nya ini. Set. Nah, ini next hop-nya. 10, 10, 10, 1. Udah gitu toh kalau mikrotik ya, sama. Bedanya ada di sini ya. /24 sama 0. Notasinya, notasi netmasknya kalau di mikrotik itu pakainya prefix atau /24. Kalau di Cisco pakainya notasi desimal nih ya. Ini atau ini sama desimal. Jelas anak-anak? Static routing, kemudian routing dinamis ya. Routing dinamis akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya ya. Pada pertemuan selanjutnya. Nah, minggu depan insya Allah ya. Ada pertanyaan anak-anak sebelum kita mengerjakan tugas di psikologi? Waktu meeting kita tinggal 1 menit 30 detik lagi. Silakan tanya. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah ya? Ya, saya harap kalian tidak hanya join Zoom aja, tapi juga mempelajari video ini apa yang saya terangkan ya. Implementasi dalam soal akan kamu kerjakan di psikologi ya. Silakan kamu mendapatkan nilai terbaik ya dari tugas 3 teori routing di psikologi portalmu. Itu implementasinya. Jadi soalnya ke depannya tentang routing statis dan teori routing itu seperti di psikologi nanti.
Terima kasih anak-anak sudah mengikuti meeting pelajaran P2. Selanjutnya kamu bisa lanjut di psikologi. Itu ya. Setelah